Baik, Ibu lanjutkan. Masih pada pelajaran tematik, kalian buka halaman 64. Di halaman 64, kalian diminta untuk mengamati. Nah, di situ ada Udin yang sedang membaca. Nah, sekarang kalian dengarkan. Amati terlebih dahulu gambar yang ada di video Ibu. Di sini kalian dapat lihat sebelah kiri ada perempuan, sebelah kanan ada laki-laki. Di sini ada gender yang berbeda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tentunya laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Di antaranya, perempuan memiliki rambut yang panjang, sedangkan laki-laki tidak. Perempuan biasanya dia melakukan make up wajah atau dia memakai bedak dan sebagainya. Berbeda dengan laki-laki, dia tidak menggunakan bedak dan tidak ber-make up. Perbedaan yang lainnya, kalau perempuan memakai rok, baju panjang, sedangkan laki-laki menggunakan celana panjang. Tentunya perbedaan tersebut harus kalian sikapi. Sikapinya dengan cara membedakan antara cara bermain laki-laki dengan cara bermain perempuan. Kalian harus menjaga bagian sensitif kalian dari mulai dada sampai dengan bagian paha. Permainan yang kalian lakukan tentunya tidak boleh menyentuh bagian area tersebut bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Seperti itu juga, tidak boleh menyentuh dari bagian area perut sampai dengan paha. Hal tersebut harus kalian perhatikan karena tidak boleh ada yang menyentuh bagian tersebut selain kedua orang tua kalian. Bermain boleh, tapi jika sudah ada yang mengenai hal tersebut, sudah ada yang berani memegang hal tersebut, harus kalian ungkapkan kepada guru kalian atau kepada kedua orang tua kalian. Kalau kejadiannya di sekolah, kepada guru kalian. Jika kejadiannya di rumah, kepada kedua orang tua kalian. Tidak boleh takut untuk mengadukan kepada guru maupun kedua orang tua kalian. Kenapa? Untuk kalian terhindar dari yang namanya orang-orang yang tidak baik. Untuk mengajarkan kalian agar kalian bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak benar. Jadi area-area sensitif yang kalian miliki, baik perempuan maupun laki-laki, harus dijaga dan tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali diri kalian dan kedua orang tua kalian sendiri. Namun, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam bermain, dalam bekerja, tidak ada perbedaan, semuanya sama. Boleh bermain bersama, boleh bekerja juga bersama, seperti yang ada di gambar sini. Kalian perhatikan, seorang laki-laki yang bekerja sebagai insinyur dan perempuan juga insinyur, seorang arsitek. Perempuan pun boleh bekerja seperti yang dilakukan oleh laki-laki, yaitu arsitek. Dan laki-laki pun boleh bekerja seperti perempuan. Banyak sekarang ya, contoh koki-koki di hotel dilakukan oleh laki-laki.
dan supir-supir Transjakarta banyak yang dilakukan oleh perempuan. Itulah yang dimaksudkan yang Ibu tadi tidak ada perbedaan. Kalau di sekolah bagaimana contohnya? Kalau di sekolah kalian contohnya piket. Laki-laki boleh menyapu seperti halnya perempuan. Dan perempuan menggantikan tugasnya yaitu membuang sampah. Jadi hal yang biasanya membuang sampah itu oleh laki-laki boleh bergantian oleh perempuan, dan yang laki-laki menyapu yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Itu yang dimaksud oleh Ibu Evi. Begitupun tugas kedua orang tua kalian. Kedua orang tua kalian pastinya selalu bekerja sama. Contoh, ibu kalian sedang rapi-rapi, sedang beberes. Ayah kalian kalau libur kerja menjaga anak-anak. Menjaga anak-anak atau menjaga kalian. Nah, itu biasanya kan tugas ibu, tapi bisa dilakukan oleh seorang ayah. Nah, itulah yang dinamakan tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya juga tidak ada perbedaan dalam agama. Memang dalam Islam sudah dikatakan agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Namun jika teman kalian ada yang berbeda agama, tentunya dalam hal bermain tidak boleh dibedakan. Itu yang maksudnya ya. Tapi kalau dalam hal ibadah kalian tidak boleh mengikuti teman kalian yang berbeda agama. Nah, hal tersebut mengajarkan kepada kita walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Begitupun dengan halnya suku bangsa. Baik maupun perempuan maupun laki-laki, ketika kalian berteman dan suku kalian berbeda, contohnya Azam sukunya suku Jawa dan Adelia sukunya suku Bugis. Nah, walaupun kalian perempuan dan laki-laki yang berbeda suku, ketika kalian berteman, ketika kalian sedang melakukan kerjasama, tentunya kalian harus saling menghargai satu sama lain, tidak membeda-bedakan. Itu yang dimaksud dari perbedaan jenis kelamin yang berbeda namun tetap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Dan jenis kelamin dalam keluarga kalian juga memiliki perbedaan. Tentunya ayah kalian laki-laki, ibu kalian perempuan, kakak kalian ada yang laki-laki, kakak kalian ada yang perempuan, dan adik kalian ada yang perempuan ataupun laki-laki. Nah, semuanya itu tidak membedakan, kecuali yang dibedakan adalah usianya dan cara kalian untuk menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Begitupun dengan kedua orang tua kalian. Walaupun kedua orang tua kalian mempunyai anak 5 ataupun anaknya hanya 2 dan usianya berbeda, orang tua kalian tidak boleh membeda-bedakan. Semuanya kasih sayangnya sama. Ibu yakin orang tua kalian memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya sama, sesuai dengan porsinya. Contoh, misalnya kamu punya kakak, kamu adiknya. Kakak kamu kelas SMP kelas 1, kamu masih SD kelas 2. Kamu dikasih jajan 5.000, kakak kamu 10.000. Nah, itu bukan membeda-bedakan, bukan
orang tua kamu tidak sayang, tapi melainkan kebutuhan kakakmu dengan kebutuhan kamu itu berbeda. Kebutuhan kakak kamu sudah SMP, tentunya nanti dia harus bayar ongkos naik di kendaraan ketika berangkat maupun pulang sekolah, ataupun di sekolah dia harus memfotokopi. Berbeda dengan kamu dianterin sekolahnya nggak pakai ongkos, terus kamu tidak ada fotokopi, tidak suruh bayar fotokopi, kamu cuma buat jajan. Nah, itu maksudnya orang tua sudah tahu porsinya masing-masing. Jadi tidak boleh kalian merasa dibeda-bedakan oleh orang tua. Begitu ya nak, maksud dari yang ada di halaman 64. Karena Udin dan keluarganya berbeda jenis kelamin dan usia. Udin pun dengan teman-temannya berbeda agama dan suku bangsa. Tetapi walaupun berbeda, mereka tetap saling menghargai, saling menghormati. Dan dia ingat bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nah, sikap yang tadi Udin lakukan, sikap yang tadi ibu sudah jelaskan, merupakan contoh dari wujud persatuan dalam keberagaman, dalam perbedaan.